Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke part 2 pembahasan soal oli ya. Tapi nanti pada part 2 ini gue nggak cuma ngomongin soal oli mesin, tapi juga akan gue tanyakan sedikit kepada Pak Hanifuddin mengenai oli transmisi. Oke, simak terus ya. Tapi untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan silakan like bila Anda suka tayangan ini. Monggo untuk di-share bila Anda anggap tayangan ini bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, simak lagi ya. Sip, mari kita akan menanyakan Bapak Hanifuddin yang seorang peneliti di Lembaga Minyak Bumi dan Gas. Oke, terus ini ada lagi pertanyaan ini. Apa benar bila menggunakan oli yang viskositasnya lebih encer dari anjuran pabrik akan membuat suara mesin jadi lebih kasar dan tingkat penguapannya tinggi sehingga oli cepat berkurang? Kenapa demikian? Oh ya, tadi kalau kita sebetulnya kan mesin itu didesain, jadi gini, kita membuat mesin, kemudian kita mendesain olinya. Jadi mesin itu nanti dicoba, di trial, pakai oli yang paling pas yang mana, ya. Jadi viskositasnya tadi kekentalannya harus yang paling pas. Harus, misalnya udah pasnya dapatnya 10-30 gitu. Ya, main di situ. Kalau kita dipakai yang tadi yang lebih encer, tentunya adalah tadi. Begitu encer lapisan filmnya ya, kan itu nanti begitu oli dipakai di mesin dia membentuk lapisan. Begitu pakai yang encer, lapisan ininya lebih tipis. Oh iya. Protection filmnya lebih tipis. Begitu lebih tipis. Oh biasanya gitu, pasti lebih encer pasti lebih tipis. Kayak gitu, selalu. Jadi begitu dia lebih tipis, artinya kemungkinan sobek lebih gede. Tadinya makanya jadi lebih berisik. Jadi kebayanglah kalau misalkan di meja ini ada airnya banyak, kita tepuk kayak gini kan nggak berisik. Ya, tapi begitu dia tipis bakalan berisik. Jadi gitu. memang itu bakalan terjadi. Kalau dia olinya lebih encer, dia bakalan lebih berisik. Tapi bahwa kemampuan pelumasannya belum tentu lebih jelek dong? Kalau api performanya sama, aditifnya sama, dia lebih jelek. Oh gitu? Iya, jadi kita fokus sama viskositinya aja. Iya, viskositi sama tapi isinya sama. Ya sama. Ramuannya sama, ya dia bakalan lebih jelek. Oh lebih jelek, karena terlalu tipis itu tadi ya lapisan filmnya. Karena tadi mesin tadi didesain untuk SAS 30 misalkan. Oke. Gitu pakai yang ini encer. Nah tadi bener mas, penguapan. Jadi oli, ya nggak semua oli ya, semakin encer dia bakalan lebih gampang menguap. Kena panas. Karena emang sifat cairan begitu ya? Sifatnya kayak gitu. Jadi kalau ngomong bicara teknis, fraksi ringannya banyak. Fraksi ringan itu yang gampang menguap. Jadi semakin encer, fraksi ringannya makin banyak. Dia gampang menguap. Tapi ada anomalinya. Apa tuh? Anomali itu nggak sesuai aturan lah ya. Berbeda dengan kebiasaan. Jadi kalau kita ngomong membandingkan tadi ya kelebihan PAO dan ester ya dibanding yang mineral itu katanya lebih tahan. Jadi yang PAO mineral sama ester bukan. PAO ester itu tahan terhadap penguapan. Oh ya. Gitu. Jadi tadi kalau misalkan kita milih oli yang encer, hati-hati kalau pakai yang mineral. Kita harus selalu cek ya dipsticknya. Even tadi ya misalkan grup 3 sekalipun ya, kita bilang itu kan udah sintetik. Misalnya kita bilang sekarang mas ya 0W20 ya, oli yang encer. Ya 0W20 yang isinya grup 3 dibandingkan 0W20 PAO ester, penguapannya bisa jauh lah. Jauh. Jadi kalau kita nguji di lab gitu ya, atau itu bisa berapa persen? Bapak Ibu bisa coba ya. Jadi kalau yang 0W20 mineral sama yang mineral ya, itu tiap 1000 itu kita harus cek dipstick. Karena dia bakalan menguap banyak. Kita harus topping up, dicek. Jadi teman-teman bisa ngecek cara, misalnya yang pakai tadinya pakai oli mineral, tiap 1000 ya mas, 1000 km coba cek dipsticknya berkurang, dikasih tanda aja. Nah begitu misalnya coba ganti pakai yang 020 yang PAO ester, nah coba cek lagi tiap 1000, nanti dibandingkan penurunannya seberapa banyak. Itu bisa berapa persen mas kalau dari hasil penelitian? Hasil penelitiannya sih kalau PAO ester itu penguapan paling sekitar dengan tingkat kekentalan yang sama ya. PAO ester itu di angka 5% gitu ya. Kalau yang mineral? Enggak, kalau kita ngomong 0W20 ya, viskositinya sekitar 4 CST ya, 4 CST ya. Itu penguapannya di angka sekitar 7%. 7%. Itu yang PAO ester. PAO. Kita PAO lah ya. PAO aja lah 7%. Untuk yang grup 3 itu bisa sampai 20%.
Banyak juga ya selisihnya ya. Selisihnya banyak. Makanya harus hati-hati. Pokoknya Bapak Ibu yang pakai 0W20 ya, hati-hati karena dia encer. Oke, tadi soal penguapannya. Sekarang nih, ada nggak metode sederhana kita untuk menguji oli yang bagus tuh seperti apa? Kalau yang mempengaruhi performa itu kan banyak sekali Mas ya. Jadi karakteristik oli itu bukan hanya dilihat dari tingkat penguapan, kemudian viscosity, tapi masih banyak lagi yang lain lah ya. Sebetulnya sih agak susah ya kalau kita mau melihat by visual atau by dicium atau apa, nggak bakalan kelihatan mana kualitas oli yang bagus atau yang enggak. Itu harus melalui tes di laboratorium. Tapi mungkin saya ada ide gitu ya, kalau pengen mengetahui itu dia bagus atau enggak, kita coba masukin itu olinya itu ke gelas misalkan ya. Oke, ke gelas yang bening gitu ya. Kita tuang ukurannya yang sama, kemudian kita coba panaskan. Misalkan punya alat pemanas apa misalkan? Apa? Bisa oven yang buat bikin kue misalkan gitu ya. Suhu di setting yang ekstrim aja misalkan. Bisa nggak 200? 200 mungkin bisa, 200. Bisa ya? Bisa, 200. Bisa. Di oven misalkan 200 ya. Coba dipanaskan selama misalkan 3 jam. 3 jam. Setelah 3 jam, kita lihat secara visual. Ya. Apa sih berubah itu? Warna pasti berubah. Warna pasti berubah. Ya. Tapi syaratnya adalah warnanya kita harus sama-sama loh ya. Misalnya sama-sama bening gitu ya? Sama-sama bening, betul. Kalau kita mau membandingkan semuanya yang apple to apple. Ya kan sama-sama bening. Kekentangannya sama, episervisnya sama. Jadi semuanya harus yang apple to apple. Ya, walaupun misalnya jenisnya beda, grup 3 sama yang tadi mineral. Ya, kita pengen tahu yang bagus yang mana. Jadi kita pengen ngetes doang mineral sama sintetik misalkan. Jadi yang beda cuma itu doang, yang lainnya sama. Atau sesama mineral tapi beda merek gitu ya, bisa kan ya. Apapun itu, tapi yang pasti mana yang pengen kita lihat itu yang berbeda, yang lainnya disamain. Ya kan tadi kita mau bandingin mineral sama sintetik. Ya udah, kita lihat yang mineral mana, yang sintetik mana, tapi viskositasnya sama, kemudian api servisnya sama, kemudian dia buat diesel atau bensin sama. Nah, kemudian kita lihat nih. Jadi oli yang tahan itu kan kita lihat cuma dari segi panas ya. Padahal kan di aplikasi banyak banget yang mempengaruhi. Gesekan, panas, tekanan, macam-macam lah. Kita lihat dari sisi ketahanan terhadap panas. Nanti kalau yang berubah warnanya hitam, yang gosong dia lebih jelek. Itu berarti menandakan tingkat dia peredaman panasnya kurang. Jadi istilahnya bahasa ininya thermal stability-nya nggak bagus. Oke. Atau bisa juga oxidation stability. Itu yang biasanya menimbulkan sludge. Ya. Thermal stability-nya ya. Thermal stability lebih ke arah tingkat penguapan tadi ya. Ini oxidation stability. Jadi kalau dia panas, dia bakalan teroksidasi. Saya dengar katanya ada juga pengaruh dari TBN. TBN itu apa sih katanya? Total base number. Ya itu ada pengaruhnya nggak? Total base number pengaruh. Pengaruh juga. Iya, jadi di situ kalau kita ngomong aditif itu di dalamnya ada aditif antioksidan. Jadi kalau kita mau membedakan oli yang udah finish produk udah jadi agak susah karena kita nggak tahu di dalamnya ada apa aja ya. Kalau mau membandingkan tadi yang jenis base oilnya, yang bahan jadinya, pengen membuktikan ini PO emang jago daripada misalkan grup 3 ya, kita tes gitu paling ya itu. tadi, tapi kalau udah finish produk agak susah karena kita nggak tahu di dalamnya diisinya apa ya. Di aditif itu udah ada antioksidannya. Oke, terus ya tadi TBN ini sebenarnya dia fungsinya buat apa sih? TBN ya, jadi TBN tadi total base number ya, jadi sebuah angka atau kuantitas ya, jumlah ya. Jadi menunjukkan seberapa jumlah aditif yang isinya adalah senyawa basah yang gunanya untuk menetralkan asam-asam yang terbentuk akibat pembakaran. Ya. Itu fungsinya itu sebenarnya. Fungsinya. Berarti kalau misalnya nilai TBN-nya rendah, berarti kemampuan buat menetralkan itu kurang dong. Kurang. Secara teori kurang. Tapi tergantung lagi juga teknologinya, Mas. Ya, mungkin ada aditif lain yang bisa. Gitu sama-sama terukur TBN misalkan 8. Tapi komponen penyusun dari TBN itu beda, performanya juga beda. Beda. Iya benar. Jadi kalau mau membandingkan benar-benar tadi
TB-nya misalkan satunya 7, satunya 10, bahannya sama. Baru kita bisa bandingkan. Tapi kalau enggak ya agak susah. Oh ya, ini ada banyak juga yang nanya nih bolehkah oli mesin diesel dipakai di mesin bensin atau sebaliknya? Jadi kalau kita mau melihat boleh atau enggaknya, sebetulnya sih sebaiknya jangan. Oh jangan. Jangan, karena biasanya beda di apa? Viscosity kah? Kita melihat viskositinya sama Mas ya. Kalau viskositinya beda udah pasti nggak Iya, boleh iya, ya. nggak boleh. Viskositinya beda. Sama. Kita taruhlah sama. Jadi gini, ada namanya kalau di pasaran ya, bahasa marketingnya mungkin yang ada multi performance sekali ya. Jadi misalkan nih API SN garis miring CF. Iya, biasanya ada dua. Ada dua. Multi performance ya. Ada juga yang khusus. Emang buat bensin ya, dia tulisnya API SN2. Cuma satu Ya. single grade ya. Single performance. Single performance. Kemudian ada juga yang buat khusus diesel, ya udah API CF top. Jadi yang bisa itu tadi yang multi performance. Berarti boleh itu dipakai di bensin ataupun di diesel? Boleh dipakai diesel, tapi harus hati-hati. Karena? Jadi misalkan nih API SN garis miring CF. Jadi dia oli ini sebenarnya didesain untuk oli mesin bensin. Ya, karena SN-nya yang di depan. Kita lihat yang di depannya. Oh, berarti yang di depannya itu menunjukkan dia fokus utamanya di situ. Gitu. Nah, untuk kondisi darurat, kita misalkan nggak dapat oli, terus nggak dapat oli diesel mobil gitu. kita mobil diesel, kemudian dapatnya cuma SNCF. Ya mau nggak mau kita pakai yang CF. Oh gitu. Karena sebetulnya karakteristik mesinnya kan beda. Beda, iya pasti beda. Jadi yang bagus itu adalah yang depan itu yang mana? Ada juga yang kebalik, misalkan gini Mas. API CH4 garis miring SL misalkan. Ya dia sebetulnya kuat di CH4-nya. Oh di gitu dieselnya. ya. Even dia darurat, bolehlah di. Boleh. Oke. Sebaiknya adalah yang sesuai peruntukannya. Oke, itu tadi berarti ini satu lagi nih. Kan banyak nih pemilik mobil. Jadi ketika dia udah ganti oli, kan masih ada sisa nih. Nah, oli sisanya pakai di motor, boleh nggak sih? Apakah karakteristiknya sama walaupun sama-sama mesin 4 tak gitu? Ya, beda Mas. Kalau mesinnya sama 4 tak, internal combustion sama ya. Tapi mekanisme pelumasannya beda. Beda ya. Jadi perbedaan mesin di mobil sama motor yang mungkin saya jelaskan lah ya. RPM di motor itu lebih tinggi. Ya betul, nah itu dia. Kedua, rasio antara CC sama horsepower-nya jauh lebih tinggi. Bisa 2 kali lipatnya dari mobil. Kemudian panasnya beda, lebih tinggi motor. Iya. Jadi motor itu dari segi manapun itu dia mesin kecil tapi dipaksa. Dia kondisinya lebih ekstrim daripada mobil. Berarti kalau pakai oli motor ke mobil gimana? Seharusnya kan dia lebih badak kan, lebih performanya lebih badak kan? Enggak kayak itu juga Mas. Jadi kalau di motor itu kita standarnya adalah dari Jaso. Oh gitu. Jaso Jepang. Biasanya pakai Jaso ya. Jaso. Nah di motor itu kalau kita ngomong itu sistemnya adalah kopling yang wet clutch. Basah atau clean. Jadi pelumasnya itu melumasi 3 bagian sekaligus. Yang wet clutch ya. Itu di motor bebek ya, yang kopling itu ya. Sama motor sport. Dia olinya itu melumasi mesin, kopling, melumasi gearbox. Jadi ini apa ya? Nah, kalau yang Matic kan dia cuma ngelumasin. Kalau yang Matic dia hanya ngelumasin mesin. Iya. Ya. Tapi mesinnya kan sama juga. Dia high pressure, high RPM, output powernya jauh lebih gede rasionya dibandingkan dengan CC. Tetap secara ini lebih ekstrim daripada mobil. Ya artinya kalau dipakai ke mobil gimana itu? Kalau dipakai ke mobil belum tentu cocok Mas. Jadi gini. Apalagi di mobil-mobil yang terbaru. Jadi salah satu aditif untuk anti wear ya, pelindungan kawasan mungkin itu ya. Kandungan aditifnya beda. Aditifnya beda. Aditif ini aditif ini harus disesuaikan dengan kondisi mesin. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Oke. Jadi di situ. Nah ini banyak juga nih tadi seperti saya juga sempat dengar tuh banyak yang pakai oli racing. Ya, memang sih kata waktu awal-awal pakai rasanya lebih enteng tarikan. Nah itu boleh nggak sih buat harian? Biasanya kalau oli racing itu viskositasnya kental. Justru lebih kental ya? Justru lebih kental. Karena dia buat balap. Karena
balap kondisi ekstrim, dia kalau encer dia tadi saya jelaskan bisa sobek, bisa jebol mesinnya. Dia kental. Iya, iya. Kental. Pasti lebih kental daripada misalnya oli harian. Oli Ya. harian. Jadi Oh, misalkan gitu. contoh gini Mas. Kalau oli racing ini yang umum gitu ya, SAI-nya nih ya 10W60. 10W50. Jadi SAI-nya 60 sama 50. Iya. Kalau kita harian kan udah mengarah ke 40 sama 30. Iya. Jadi beda. Kemudian Dan rata-rata juga biasanya di kendaraan kompetisi itu clearance-nya justru dibikin sedikit lebih longgar biar putaran mesin lebih kencang kan? Iya, betul. Oh, benar-benar tuh. Itu dari kekentalan itu. Tapi ada lagi yang lebih kritikal juga. Di racing ini biasanya bahannya adalah PAO dan ester. Oh, oke. ester tadi Itu bukannya lebih bagus tuh? Tapi ini ada kekurangannya, terutama ester ini Mas. Ester ini dia galak makan makan karet. Oh, nggak ramah terhadap karet ya? Iya, karena dia punya sifat solvensi yang tinggi. Solvent. melarutkan. Asam berarti ada asamnya? Bukan asam, dia punya sifat melarutkan lah. Oh, melarutkan. Jadi kalau kita misalkan dulu waktu kecil tuh suka main ke minyak tanah tuh, gelang karet tuh dimasukin tuh. Oh, bisa ngembang kan? Iya. Nah, ester itu mungkin kayak gitu dia. Jadi efeknya ke karet itu dia bisa karetnya ngembang, bisa karetnya mengkerut, bisa karetnya melembek, bisa karetnya mengeras. Wah, berarti yang oli-oli yang promonya pakai ester itu gimana itu? Tergantung ininya, Mas, persentasenya ya iya. mungkin ya. Kalau full ester dijamin deh, bukan dijamin ya. Dipakai sebentar saja bakalan bocor kemana-mana. Oh, gitu. Karena sealnya bakalan kemakan. Tapi biasanya kan di mix sama PAO. Ya, pasti ada mixnya ya, nggak mungkin full ya. PAO-nya nggak begitu galak. Jadi misalkan esternya ditambah cuma 20% is no problem. Tapi kalau sampai dia bilang full isi 100%. ester buat harian jangan nih. Tapi kalau buat balap nggak apa-apa. Buat balap ya, harus. karena biasanya kan kendaraan kompetisi itu habis balapan dibelah lagi, semuanya part baru semua. Oke. Sekarang kan ada oli yang api servisnya yang SN Plus. Itu katanya khusus digunakan buat mesin dengan turbo ya? Atau selain itu bisa digunakan di mesin apa? Jadi ada benarnya juga Mas ya. Jadi sekarang desain mesin itu kan semakin supaya hemat ya. cc-nya kecil. Cc-nya kecil tapi ditambahin doping ya. Dikasih turbo. Fungsinya adalah gimana? Kalau di dalam kota nih kita nggak butuh power. Ya kan sebagai contoh nih sekarang nih 1500 plus turbo. Di kota macet turbonya nggak perlu on. Nggak perlu on ya. Karena nggak perlu becek-becekan. Begitu luar kota kan nggak harus kencang. Jadi turbonya on. Nah, keluarlah ternyata turbo ini punya efek. Karena panas. dia tadi mesinnya kecil, kompak gitu ya. Ruangannya kecil lah. Kemudian ada turbo jadi panas. Begitu panas itu nggak boleh ada kotoran sedikit, bukan sedikit pun ya. Jadi panas ini bisa membuat kotoran-kotoran itu menjadi kayak hotspot. Kayak titik nyala. Nyala ini bisa memicu namanya knocking. Knocking ya, pembakaran istilahnya, dini ya. Pembakaran dini. Jadi SN Plus itu adalah oli yang diformulasikan khusus untuk mencegah adanya tadi knocking. Knocking untuk mesin kecil plus turbo. Keluarlah SN Plus. Atau dia mungkin kemampuan panasnya meredam panasnya lebih bagus, karena kan biasanya mesin dengan turbo itu bukan meredam panasnya Mas. Oh bukan. Jadi aditifnya itu tidak mengandung abu yang banyak. Jadi sebetulnya aditif ini kalau dipanaskan, panas sekali itu dia bisa berubah menjadi abu. Namanya gitu. Es konten. Nah kalau abunya tinggi, nanti pas dipakai di mesin, dia bisa jadi hotspot tadi, memicu adanya LSPA namanya, low speed pre-ignition. Di turbo itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari teman juga nih, Pak Haryadi. Dia nanya, oli menguap itu normalnya seberapa banyak sih dalam satu periode? Maksudnya satu kali penggantian oli? Satu penggantian oli. Ya, satu kali penggantian oli. Itu best practice ya, maksudnya pengalaman gitu ya. Tadi tergantung jenis olinya gitu. Tapi, ya. Kalau menurut orang dari teknisi pabrikan yang pernah saya tanya sih, katanya kalau selama sampai 1 liter pun sebenarnya masih aman terhadap mesin. Nggak boleh di bawah minimal di dipsticknya.
Kita lihat kalau sliter di deep stick itu di bawahnya atau enggak. Oh gitu. Kalau dia ternyata masih di atasnya no problem. Tapi kalau udah di bawahnya nggak boleh. Oh, pokoknya di antara tanda tengah kan biasanya ada atas sama bawah kan? Ya, nggak boleh di bawah tanda bawah. Oh, itu patokannya itu doang ya? Patokannya itu. Berarti selama walaupun dia misalnya udah nyampe ke dekat bawah, walaupun cuma yang habis cuma 1 liter, nggak masalah itu ya? Artinya itu kan warning ya? Warningnya di situ. Kalau dia masih di atas ini, deep stick-nya no problem. Di tengah-tengah. Oke, terus ini ada lagi interval ganti oli. Ganti oli mestinya berapa lama kalau sering parkir di rumah? Nah, jadi jarang dipakai di mobil. Jarang dipakai ya. Jadi secara teori ini kan kita patokannya ganti oli itu ya dari kilometernya berapa, sama sebetulnya kalau dia banyak diem itu running hours-nya. Dia berapa lama mesin hidup gitu loh kan. Cuma kan kalau di kendaraan kan jarang yang pakai running hours ya, tapi pakai kilometer. Nah, kalau jarang dipakai, sebaiknya ya maksimal 6 bulan itu harus. 6 bulan ya. 6 bulan harus. Karena ganti. kalau lebih dari itu dikhawatirkan apa? Nah, jadi kalau 6 bulan mobil parkir itu terus jarang dihidupkan, yang pertama adalah tentunya ada kemungkinan terkontaminasi. Ya, misalnya udara kelembaban segala macam. Sebetulnya mungkin ada kandungan airnya banyak ya. Ya, betul. Jadi itu bisa menurunkan kualitas olinya. Ya, jadi itu kenapa oleh pabrikan biasanya kalau nggak jarak tempuh ya ada batasan bulan, biasanya 6 bulan. 6 bulan ya kalau untuk 10.000 kilometer ya. Kalau yang 5.000 biasanya batasannya 3 bulan. Jadi 3 bulan ya dianjurkan untuk ganti walaupun jarak tempuhnya belum tercapai. Nah, ini ada dari teman anak motor, dia nanya, oli mobil diesel buat motor bisa nggak? Karena banyak yang gunakan nih, apalagi biasanya pakai motor-motor yang balap di jalan itu bisa pakai oli diesel. Kalau ada yang pakai oli diesel dia dibuang sebagian, jadi cuma volumenya dikit. Katanya gitu. Lebih bagus tuh. Bener nggak? Jadi kalau kita bicara bagus atau tidaknya kan kita harus riset ya. Itu nggak bisa berdasarkan perasaan, sugesti katanya ya. Kalau secara teori sih nggak bisa Mas, hindari itu. Karena apalagi lebih kental ya itu ya. Iya. Oli diesel itu. Bukan masalah lebih kentalnya Mas. Tadi di motor itu melumasi 3 bagian sekaligus. Oh iya benar-benar. Ya. Kemudian torsi, power, kemudian gesekannya, temperaturnya jauh lebih tinggi daripada mesin diesel. Iya. Sekalipun sebenarnya padahal diesel juga kerjanya berat kan, panas kan. Tapi nggak seberat motor. Ya tetap lebih rasionya lebih tinggian motor. Jadi jangan salah deh pakai mobil oli diesel di motor. Sama ini tambahan lagi ya, yang perlu diperhatikan adalah kalau di oli mesin bensin atau diesel kan semakin licin semakin bagus ya. Tapi ini nggak berlaku di oli motor untuk terutama yang wet clutch. Kopling basah. Dari motor bebek, motor laki, itu kan wet clutch. Dia kalau terlalu licin, efeknya pertama adalah perpindahan giginya bisa kasar. Oh, kalau terlalu licin? Iya, jadi kemudian slip. Makanya ada Jaso MA, Jaso MB itu ya. Seperti itu. Kalau MB kan dia cuma yang ngelumasin mesin tok. Ya. Kalau yang MA itu dia sama ini. Berarti MB nggak boleh dipakai untuk di MA. Ya. Jadi tadi oli diesel juga kenapa nggak dipakai di motor? Karena itu salah satunya. Karakteristik gesekannya berbeda. Berbeda ya, karena dia nggak ada benar ya karakter yang licin. Iya. Ya, kalau mobil diesel itu lebih cenderung lebih licin kan ya? Iyalah. Diesel, bensin lebih licin. Oke, ini mungkin terakhir nih untuk bagaimana dengan oli transmisi. Jenisnya kan banyak, ada yang otomatis, konvensional, maksudnya torque converter, CVT, AMT, dual clutch. Apa yang mesti diperhatiin ketika memilih olinya? Yang pertama ini jenisnya. Ya, transmisi ini kan spesifik sekali. Ya, jadi yang pertama ikuti rekomendasi dari pabrikan. Dan mulai tadi dia juga ada SAE, ada itunya segala macam. Enggak ada. Oh, enggak ada. CVT enggak ada. CVT, ATF, DCTV enggak ada SAE. Enggak ada SAE. Jadi itu murni pabrikan dari kendaraannya.
Oh. Jadi ikutin. Misalkan dia contohnya nih standarnya apa ya, Toyota ya. Toyota misalnya. Ya kan WS, ya, pakai WS lah. Jangan dirubah-rubah dengan yang lain. Oh, WS itu menandakan apa itu? Itu mutu dari OEM. Oh, kayak apinya Ya, gitu ya. kayak apinya, tapi Oh, dari tapi yang dari pabrikan. Buat CVT, itu, buat ATF. Oh, berarti lihat kodenya itu aja Iya, ya. iya dari situ. Oh. Dan nggak boleh kebalik-balik. Pokoknya ini harus teliti. Jadi nggak boleh ATF buat CVT ataupun sebaliknya. Oh, Pokoknya karena ini nggak boleh di salah aja ini. Karena formulanya beda ya, pasti antara Karakteristiknya CVT dengan beda. apa Iya, gitu. iya, tadi. Wah, sama dengan satu lagi yang apa kayak AMT, automatic manual transmission. Ya kan sama ya kayak semi Konvensional otomatis. sebenarnya ya. Dia cuma Tapi- pakai aktuator doang Ya, kan ya. ya. Karena tadi ininya olinya ini ya buat transmisi ini berfungsi banyak banget ya. Sebagiannya kan sebagai contoh saya di ATF. ATF. Basicnya adalah ATF. Dia buat torque converter. Ya. Dia mulumasi gearbox. Gearbox. Kemudian dia mulumasi juga ini. Ada kampas clutch-nya kan ya? kopringnya, Ada clutch-nya clutch-nya, kecil iya. ya. Iya, jadi ini apa tadi? Sementara kalau CVT kan ada pulley, ada Ya, yang kritikal di pulinya, puli sama beltnya. Jadi Oh. perform requirement-nya mirip sama ATF, tapi dia ada kelebihan di sini. Perhatikan CVT sama pulinya, Oh, belt sama pulinya. belt sama pulley. Ya. Jadi makanya karakternya berbeda. Beda. Jadi Jadi nggak nggak bisa di change sama sekali nggak bisa. Oh, jadi kalau untuk yang punya mobil transmisi otomatis, hati-hati kalau memilih olinya, perhatikan dulu. Misalnya jenisnya torque converter, ya jangan pakai yang punya CVT. Ya. Itu efeknya bisa jebol ya, bisa ya? Iya, Oh, bisa jebol. bahaya itu. Nggak, ya ekstrimnya jebol ya. Tapi secara ini nanti efeknya bisa jadi nih pindah giginya nggak smooth. Nggak smooth ya, Kasar. kasar Kemudian ya. engagementnya nggak spontan gitu kan. Kayaknya udah ganti gigi tapi nggak narik Nggak narik ya. Pokoknya emang dia spesial, nggak boleh dirubah-rubah. Oke, mungkin ada lagi nggak yang perlu ditambahkan kira-kira mengenai oli mesin atau oli mesin lah Oli mesin. yang mesti diperhatikan lah pemilik mobil maupun motor. Jadi bukan pesan ya sebetulnya. Oli itu sudah dilakukan riset, sudah dilakukan development melalui pengujian yang panjang untuk mendapatkan performance yang terbaik. Jadi makanya ada standar buat diesel, buat bensin, buat sepeda motor, buat CVT, buat ATF, dan buat macam-macam lainnya. Macam-macam ya. Mereka ini membuat yang terbaik lah. Ya, Jadi sebaiknya ikuti itu. Jadi jangan yang kayak tadi itu ada yang pakai punya diesel, ada yang pakai punya bensin. Iya, itu kan kayak kalau orang mungkin dari satu sisi kelihatannya enteng, tapi mungkin kalau kita bongkar mesinnya wear-nya banyak. Banyak gitu ya. kan. Iya, jadi jangan salah ya. Jadi sebetulnya semuanya ini sudah di-develop untuk karakter mesin masing-masing tertentu, ya. Oke, teman-teman, itu tadi informasi seputar oli. Banyak sekali sebenarnya yang masih bisa kita bicarakan. Tapi nanti tunggu saja tayangan yang tak kalah menarik di video-video selanjutnya. Bisa juga nanti kita akan ngomongin selain oli, mungkin ada permasalahan itu kan ada juga grease ya segala macam ya. Grease, hidrolik. Gardan mungkin. Gardan ya. Itu pelumasannya juga beda-beda ya. Beda-beda semuanya. Ada yang pakai LSD atau yang gardan biasa itu, olinya pasti beda ya. Beda-beda. Wah. Ada standar militer. Standar militer beda lagi. Beda lagi. Buat tank itu beda lagi. Wow, sebenarnya masih banyak hal menarik yang kita bisa bicarakan soal oli ini. Tapi nanti tunggu tayangan berikutnya. Oke, teman-teman, sampai segini dulu tayangan dari kami. Untuk yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya, silakan di-subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oh ya, jangan lupa juga follow IG kami ya, yaitu Autoproduct. Oke, sampai di sini. Nantikan tayangan berikutnya. Salam otomotif.